Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yasa saddha tathagate acala supati tita silanca yasa kalyanang arya kantang pasang sitang sangge pasado yasati ujubutan jadasanang adalit do ditang ahu amoganta sajjiwitang ti. Ya, Ibu, Bapak, saudara sekalian, kita berjumpa pada malam pertama di sebelah pendalaman Dhamma di Wihara Magadhamma ini. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya saya ke sini, sudah banyak kali ke sini. Cuma malam ini ada yang berbeda di depan. Ada banyak warna-warni di situ. Seingat saya, banyak kali ke sini itu tidak ada. Tapi pada malam hari ini yang mungkin dah menyambut sebelum pendalaman Dhamma ataupun menyambut Waisak, maka ini dipasang. Ibu bapak sekalian, lampion seperti ini itu jarang ada, jarang dipasang di mana-mana. Memang ada negara-negara Buddhis yang memasang lampion ketika mau Waisak, memang ada. Tetapi di negara Indonesia, seperti Anda ketahui, di banyak wihara pun jarang. Kita itu memasang lampion seperti pada malam hari ini. Itu tidak harus, itu adalah kreasi dari wihara masing-masing. Nah, Ibu, Bapak sekalian, pada malam hari ini seperti yang dibacakan oleh pemimpin puja bakti bahwa tema malam hari ini kita akan bercerita atau membahas tentang keyakinan, meningkatkan keyakinan setiap hari. Mengapa Banda mengambil tema ini? Karena Ibu Bapak sekalian, kalau kita lihat generasi umat Buddha itu tidak selalu tetap. Generasi tua atau generasi yang dulu, yang muda, sekarang menjadi sepuh. Generasi yang awal itu juga baru datang. Artinya apa Bante? Artinya adalah generasi itu datang silih berganti. Anda yang dulu pernah belajar Dhamma itu tetap memerlukan keyakinan pada saat ini juga. Generasi awal yang datang belajar ajaran Buddha itu pun juga perlu meningkatkan keyakinan. Karena keyakinan dalam ajaran Buddha itu merupakan pintu masuk atau awal mula Anda bisa mencapai tujuan dalam agama Buddha. Nah, Ibu Bapak sekalian, keyakinan itu tidak jauh-jauh. Keyakinan itu pasti diawali dengan percaya. Nah, ada sebuah cerita yang menarik yang saya temui di Jakarta. Ibu Bapak sekalian, di Jakarta anak-anak muda umumnya itu modern, umumnya itu lebih banyak mengetahui daripada yang kita-kita yang sudah sepuh. Ibu bapak sekalian, ada seorang anak yang sempat saya tanya. Kebetulan anak ini itu ikut kegiatan Babada Samanera untuk usia remaja. Ketika itu kami bertanya kepada mereka, utamanya kepada satu anak ini, dia makan apa? Dia makan apa? Itu pertanyaannya. Ibu bapak sekalian, kalau Anda ditanya pertanyaan seperti ini, mungkin bagi Anda kok agak aneh ya pertanyaannya. Bukan jawabannya,
Tapi sebenarnya pertanyaannya itu agak aneh. Ibu, bapak sekalian, pertanyaan seperti ini sebenarnya itu untuk memancing dia. Ingat, agar dia tuh ingat apa yang dia makan. Nah, anak ini menjawab dia makan nasi. Jawabannya sudah umum sekali, makan nasi. Pertanyaan berikutnya adalah nasi dengan apa? Nah, ibu bapak sekalian, dari pertanyaan-pertanyaan ini, saya tanya kepada dia, tahu tidak asal usul nasi? Dia menjawab, dari padi Bante. Oh, oke. Padi itu dari mana? Padi itu kan dari pohon Bante. Padi dari pohon. Seingat saya, takutnya saya salah. Saya buka Google, tanya di situ. Padi itu tumbuhan atau pohon? Yang keluar adalah sejenis tumbuhan atau tanaman. Sekarang ibu bapak sekalian, ibu bapak yang bertani bercocok tanam, padi itu pohon atau tumbuhan atau tanaman? Bukan pohon? Bukan ya? Oke, jeruk. Jeruk itu pohon atau tanaman? Baik. Buah. Tomat. Tomat itu buah atau sayur? Sayur atau buah? Nah, ada yang bilang buah, ada yang bilang sayur. Terong. Terong itu buah apa sayur? Saya tidak yakin. Terong itu sayur atau buah? Buah sayur. Anda sendiri pun tidak yakin dengan jawaban Anda. Padahal Anda sendiri cocok tanam loh. Apalagi mereka yang di kota. Ibu bapak sekalian, anak-anak di kota umumnya itu tidak mengenal seperti ini. Sama seperti saya tinggal di kota Surabaya. Di kota Surabaya itu kan kita lebih banyak berinteraksi dengan hal sekitar diri kita. Anak-anak Surabaya itu jarang yang tahu tentang pohon-pohonnya agak aneh. Pohon asem, mereka tidak ngerti. Dikira pohon asem itu pohonnya rasanya asem. Padahal tidak. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya ibu bapak sekalian dapat memicu diri kita untuk yakin tidak dengan keyakinan diri kita masing-masing. Karena keyakinan itu umumnya berkenaan dengan percaya. Nah, ibu bapak sekalian, kalau kita dari awal sudah percaya dengan Buddha, percaya dengan Dhamma, percaya dengan Sangha, apa toya Bante yang dipercayai di situ? Kalau Anda belajar ajaran Buddha, sebenarnya itu banyak yang datang dengan dirinya sendiri, kemauan diri sendiri, atau dari orang lain. Ada dari diri sendiri dan juga ada yang dari orang lain. Itu tidak dapat dipungkiri. Pasti ada yang seperti itu. Nah, masalahnya apa yang Anda percaya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha? Dalam ajaran Buddha, kita percaya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha karena semua ini tidak ada kemarahan, tidak ada keserakahan, dan tidak ada kebodohan batin. Anda percaya dengan itu, maka Anda datang ke sini. Ibu bapak sekalian, keyakinan itu dari awal jika sudah arahnya salah, agak susah untuk dibetulkan. Di dalam ajaran Buddha disampaikan bahwa orang itu bisa menjadi membabi buta, keyakinannya membabi buta, sudah babi buta lagi ya, itu susah untuk diperbaiki. Membabi buta itu maksudnya adalah babi itu melambangkan tentang kebodohan, buta itu melambangkan tentang gak bisa melihat, sudah tidak punya pengetahuan, batinnya bodoh dan tidak bisa melihat mana baik mana benar. Itu berbahaya dari awal. Ibu bapak sekalian, seperti contoh perasa menera ini,
Kalau prasamara itu dari awal diajari yang aneh-aneh, kedepannya mereka kami yakini apa yang mereka pelajari yang aneh-aneh itu adalah sebagian benar, ada sebagian paling cocok. Itu sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu dalam ajaran Buddha, kita dari awal diajarkan mengenal ajaran Buddha sebaik-baiknya, selurus-lurusnya. Dari mana kita tahu Bante ajaran Buddha itu tidak ada kebencian, tidak ada keserakahan, tidak ada kebodohan batin? Dari mana? Dari Tipitaka. Ajaran Buddha itu termuat semua di dalam Tipitaka. Bukan kata pribadi Bante, bukan kata pribadi seseorang. Guru Agung Buddha menyampaikan bahwa semeninggalnya beliau, yang menjadi pengganti beliau adalah Dhamma dan Vinaya. Guru Agung Buddha, bukan siswa-siswanya. Karena kata seseorang itu belum tentu benar. Anda tahu, sekarang itu banyak namanya pseudo. Pseudo itu artinya tiruan. Banyak orang yang menganggap hal seperti ini adalah ajaran Buddha, padahal tidak. Namanya quote. Tahu? Quote? Tahu enggak? Nggak tahu. Kutipan-kutipan. Quote itu kutipan-kutipan yang seringkali itu di-share via media sosial. Pernah baca enggak? Atau enggak pernah? Mungkin WA-nya, mungkin kalau media sosialnya statusnya itu isinya tentang hal yang aneh-aneh ataupun tentang bisikan tentang ajaran Buddha. Nah, ibu bapak sekalian, ada orang yang mengunggah sepertinya itu seperti ajaran Buddha, masuk logika. Tetapi sebenarnya itu bukan ajaran Buddha. Bukan ajaran Buddha. Ada banyak orang mengambil dari buku-buku motivasi, baik buku-buku psikologi, tapi itu dicantumkan menggunakan nama Buddha. Itu sangat aneh sekali. Sangat aneh sekali. Kita tahu dalam ajaran Buddha bahwa keyakinan itu harus ada pembuktiannya. Tidak boleh asal percaya. Harus ada pembuktiannya. Ada sebuah grup yang mencantumkan hal seperti ini, yang menyatakan bahwa keyakinan itu tidak perlu ada pembuktiannya, dan itu katanya mereka adalah ajaran Sang Buddha. Sangat bertentangan sekali. Kalau kita tidak pernah belajar Dhamma, kalau kita tidak punya pengetahuan Dhamma di awal, terkadang kita merasa hal ini masuk akal dan sepertinya ini adalah ajaran Buddha. Sepertinya. Nah, hal ini yang harus kita luruskan dari awal, bahwa ajaran Buddha itu punya dasar. Dasar ajaran Buddha adalah 4 kebenaran mulia. Yang semua itu isinya adalah tentang tidak ada keserakahan, tidak ada kebencian, juga tidak ada kebodohan batin. 4 kebenaran mulia itu bicara tentang bagaimana kita memahami duka dan mengakhiri duka. Itu adalah ajaran Buddha. Kalau kita diajarkan dari awal keyakinan itu tidak perlu ada pembuktiannya, maka jalan kita akan sangat berbahaya sekali. Seperti orang buta. Pernah nggak lihat orang tuna apa namanya? Netra. Kalau ini apa namanya? Rungu ini bicara. Anda masih paham bagus. Oh, di banyak tempat nggak tahu loh apa itu. Taunya apa? Buta, tuli dan bisu. Padahal ada bahasa lebih bagusnya, yaitu tunanetra, tunarungu dan tunawicara. Nah, bagi kaum tunanetra, ibu bapak sekalian, itu kalau sampai punya pandangan yang kukuh, itu agak susah. Diibaratkan seperti ini. Ada sebuah ilustrasi yang bagus sekali. Ada seekor gajah besar. Pernah lihat gajah? Pernah lihat gajah? Lihat gajah itu digambar atau lihat sungguhan?
Oke. Di Salatiga ada gajah? Ada? Nggak ada. Anda lihat di mana kok begitu? Di Jogja. Ada ya? Oke. Nah, Ibu Bapak sekalian, ada sebuah cerita di mana ada beberapa orang tunanetra yang diminta untuk meraba gajah. Ketika orang pertama diminta pegang ini belalai gajah, bukan hidung, belalai. Gajah nggak punya hidung, gajah punya belalai. Belalai gajah. Orang kedua diminta pegang telinga gajah. Orang ketiga diminta pegang ini, kok perut, tangannya gajah, tangan atau kaki ya? Yakin? Gajah itu berkaki berapa? Gajah itu berkaki? Baik. Anjing itu berkaki berapa? Anjing berkaki? Kucing berkaki? Anda yakin? Oke. Tetapi kenapa ada gambar kucing itu tangannya begini? Ini tangan apa kaki? Tangan apa kaki? Oh iya, tangan apa kaki pertanyaan saya? Bukan hoki atau bu hoki. Ini tangan apa kaki? Kaki. Tapi kalau anjing dilatih itu ketika dipanggil begini dengan tangan loh. Tangan bukan kaki. Ketika anjingnya begini, tangan apa kaki? Anda yakin? Baik. Kalau Anda baca anatomi, Anda ini buka di Google ya. Anatomi tubuh anjing. Di sini itu namanya bahu. Anjing punya bahu. Berarti yang depan ini namanya tangan toh, bukan kaki kan? Kalau depan ini kaki, berarti atasnya itu adalah pinggul. Betul kan? Nah, tapi kalau dalam anatomi anjing, bagian depan itu adalah bahu. Berarti anjing itu berkaki. Nah, sudah mulai berubah dia. Jadi bilangnya 4 kan sudah 2. Anjing itu berkaki 4. Cuma kita dalam keseharian itu mengatakan anjing dan kucing itu punya tangan yang seringkali kita anggap itu sebagai tangan. Apakah itu tangan atau kaki? Gak ada yang tahu sebenarnya. Yang menamakan itu adalah diri kita. Apakah pernah anjing atau kucing tanya, ini kaki apa tangan? Kan tidak pernah. Nah, Ibu Bapak sekalian, kembali pada gajah tadi. Ketika dua orang lagi diminta pegang perut gajah. Kemudian orang terakhir diminta pegang gajah. Pegang ekornya gajah. Kemudian orang ini ditanya masing-masing, menurut Anda gajah itu apa? Orang pertama mengatakan gajah itu seperti ini loh, pohon palem, panjang, keras begitu. Orang kedua mengatakan gajah itu seperti kipas besar. Orang ketiga mengatakan gajah itu seperti gentong. Yang terakhir mengatakan gajah itu seperti pecut. Nah, dari kumpulan-kumpulan seperti ini, apakah mereka semua ada yang benar atau mereka semua salah? Semua benar. Kenapa mereka benar? Karena di saat itu mereka pegang bagian itu. Tapi jika kita melihat dengan mata kepala sendiri, melihat seekor gajah, apapun mereka sebutkan itu ternyata tidak benar. Jadi Ibu Bapak sekalian, keyakinan yang kita yakini, yang kita percayai, itu bisa saja salah. Bisa saja yang tidak kita yakini itu adalah hal yang benar. Bisa seperti itu. Oleh karena itu tidak boleh terjebak pada keyakinan hanya aku yang benar, yang lain salah. Yang benar, yang boleh adalah ini adalah keyakinan saya. Itu yang boleh
Kenapa? Jika kita sudah punya pandangan dari awal bahwa hanya aku, keyakinanku yang paling benar, yang lain salah, maka orang ini bisa bertindak negatif kepada semua yang tidak sesuai dengan dirinya. Dia akan menimbulkan kebencian, akan menimbulkan delusi dari dirinya. Ibu, bapak sekalian, keyakinan itu juga bukan dari kesukaan kita. Ada orang-orang yang punya keyakinan dengan hal tertentu itu karena suka. Contoh, ibu, bapak sekalian, kalau Anda makan, kira-kira ada enggak makanan tertentu yang Anda sangat suka? Ada enggak? Ada? Nggak usah sebut apa menunya, nggak usah. Tapi Anda pasti semua punya makanan favorit, betul? Oke, sekarang pertanyaan saya, Anda pernah nggak makan mie instan asal Indonesia yang depannya I? Pernah? Semua cocok enggak? Semua cocok enggak? Cocok kan? Ada yang enggak cocok? Ada saja. Nah, cocok ataupun enggak cocok itu kan berdasarkan kesukaan masing-masing. Sama dengan kita belajar sebuah keyakinan, belajar sebuah ajaran. Kalau kita hanya ngefans dengan yang bicara, hati-hati. Kita datang ke wihara, ke sini untuk mendengarkan dhamma. Bukan karena ingin bertemu dengan sosok yang kita sukai. Kenapa? Sosok yang kita sukai, yang kita gemari, itu bisa berubah. Ada sebuah cerita dulu sekali. Ada seorang Bante yang cukup terkenal. Bante ini ketika datang ke wihara itu, banyak tamunya. Nah, suatu cerita atau suatu kesempatan ketika Bante ini mau makan dan sedang terburu-buru keluar dari kuti menuju ruang makan, ada seorang pemuda yang anjali kepada Bantenya, saya mengatakan namo buddhaya Bante. Bantenya diem, cuma lewat. Pemuda ini langsung menjadi negatif pikirannya. Bantenya katanya baik, ramah. Mana buktinya? Saya bilang nama budaya aja gak direwes kok. Ibu bapak sekalian, kemudian pemuda ini masih punya pikiran baik. Pemuda ini kemudian bertekad, kalau saya bawa buku Bantenya, kebetulan Bante itu punya buku, pernah membuat buku. Kalau sampai saya dapat tanda tangan Bantenya, saya bakal ataslah 1 minggu. Setelah dana makan, Bantenya itu duduk di sebuah tempat duduk di ujung. Kemudian tiba-tiba pemuda ini dipanggil, diawi oleh Bantenya. Sini, begitu. Kemudian Bantenya tanya, tadi mau apa? Pemuda mengatakan Bantenya bisa baca pikiran. Kemudian dia minta tanda tangan dan dia melaksanakan apa yang dia tekadkan waktu itu, yaitu ataslah 1 minggu. Ibu bapak sekalian, setelah beberapa tahun kemudian saya menjadi samanera. Kemudian saya bertemu dengan Bantenya yang dimaksud waktu itu, dan saya cerita kepada beliau, karena pemuda ini adalah teman saya, dan saya ingat waktu itu bagaimana apa yang dia terjadi, dan saya sampaikan kepada Bantenya. Bante masih ingat? Enggak. Dan saya cerita, Bante mengatakan, saya itu tidak ada maksud, tidak menggubris dia, karena waktu itu dari kuti menuju ruang makan hanya 1 jalur, dan itu banyak orang. Pemuda ini manggil, tidak kedengeran. Itu yang pertama. Kedua, ketika Bantenya duduk, kemudian lihat pemuda ini
Pemuda ini sedang nunggu di depan, hadap arah bantengnya. Banteng berpikir, pasti orang ini ada butuhnya, maka dipanggil. Bantengnya bukan punya kemampuan baca pikiran, tidak. Tetapi ibu bapak sekalian, pemuda itu sampai sekarang meyakini bahwa Banteng ini punya kesaktian baca pikiran. Ini ada sebuah kekeliruan dari awal yang dimana orang ini bangun keyakinan, kepercayaan berdasarkan kecintaan dia, kesukaan dia. Dia fans berat dengan Banteng ini. Ketika hal ini terjadi dan sesuai dengan yang dia mau, hatinya menjadi sakit. Menganggap Bantengnya tidak ramah, padahal tidak seperti itu. Itulah ibu bapak sekalian, bahaya dari kecintaan, kesukaan. Dalam ajaran Buddha, seperti saya katakan tadi, bahwa kita punya keyakinan bukan karena hal seperti itu. Ada juga orang yang berpikir keyakinan itu muncul dari karena logika berpikir. Oh, ajaran Buddha itu semua masuk logika. Ibu bapak sekalian, logika itu ya tidak semua sama, tidak. Sebagai contoh, Anda di depan altar bakar dupa. Itu bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus. Sesuai dengan logika Anda tidak? Sesuai enggak? Oh, saya umat Buddha, kalau saya datang saya harus pasang dupa di depan altar. Masuk akal enggak? Masuk akal? Kok cuma dua yang ngomong? Lainnya kemana nih? Masuk akal enggak? Baik. Tapi ada orang-orang mengatakan, kamu pasang dupa di depan itu membantu pemanasan global warming. Dan itu sesuai dengan logika mereka. Artinya logika itu bisa berganti-ganti. Logika itu bisa disetir berdasarkan kemauan diri kita masing-masing. Menurut Anda, saat ini ada kondisi dunia yang kurang baik, yaitu perang di Ukraina dan di Timur Tengah. Menurut Anda, yang menyerang itu salah atau benar? Menurut Anda, yang menyerang duluan itu salah atau benar? Salah ya, baik. Waktu kejadian perang, saya tidak mengatakan siapapun yang benar, tidak. Hanya mengatakan kalau logikanya yang serang pertama ada yang salah, maka di dunia ini semua yang menyerang pertama kali harus diberi sanksi. Setuju? Setuju kan? Yang pertama kali menyerang dia salah. Setuju kan? Baik. Tapi ketika sebuah negara menyerang negara lain, yang korbannya itu malah dianggap salah. Karena menurut logika mereka, negara ini adalah negara buruk. Ini harus diganti pemimpinnya dan segala macam. Dan itu sesuai dengan logika berpikir mereka. Padahal rakyatnya yang di sana itu tidak bingung tuh, tidak susah tuh. Tetapi karena kemauan diri pribadi, kita bisa menggunakan bahwa ini adalah logika kita, ini yang paling benar. Padahal belum tentu. Saat Anda menyetir di kendaraan di jalan raya, yang nabrak duluan, semoga ini nggak terjadi ya, yang nabrak duluan, dia salah atau benar? Kok belum tentu? Dia katanya kalau perang, yang nyerang duluan dia salah, setuju kan? Setuju. Sekarang kalau misalkan naik motor lah, naik motor kemudian senggolan di situ, yang nabrak yang salah atau yang korbannya yang salah? Kok belum tentu? Naik motor ya, naik motor, kemudian di pertigaan begitu, yang ini tiba-tiba ngantem, nyenggol begini, yang tabrakan. Siapa yang salah di sini? Siapa yang salah? Kok dua-duanya? Yang salah yang nabrak toh? Iya kan? Loh, Anda sudah diam nih, jalurnya bener nih, jalannya bener, tahu disenggol. Yang salah siapa? Yang nyenggol. Sesuai logika ya? Baik. Tapi kalau mobil
di jalan raya, di lampu lalu lintas, lagi diem, terus disenggol sama motor. Yang salah siapa? Mobil kan? Padahal mobil diem loh nih. Mobil diem, gak mau ngapain. Tapi kita ditabrak, mobilnya suruh ganti rugi. Bingung gak kita? Ini logika dari mana nih? Kalau motor sama motor tabrakan, ganti rugi kan? Si motornya nabrak ganti rugi kan? Sekarang motor sama mobil ditabrak oleh motor. Tapi yang suruh ganti rugi adalah si mobil. Pernah dengar ini? Pernah kan? Nah, ini sesuai logika atau tidak? Kata mereka sesuai logika loh. Artinya logika itu bagi Anda masuk akal belum tentu benar. Yang tidak sesuai logika itu mungkin itu adalah faktanya. Jadi ibu bapak sekalian, fakta atau tidak, keyakinan ataupun yang kita punyai, semua itu belum tentu benar. Keyakinan itu bisa benar dalam ajaran Buddha ketika itu Anda buktikan. Ketika Anda buktikan. Keyakinan sebagai pintu masuk dari awal. Dalam Dhammapada disampaikan bahwa banyak orang karena merasa takut itu pergi mencari perlindungan di mana-mana. Di hutan, di gunung, di tempat-tempat keramat. Tapi di situ tidak pernah ditemukan perlindungannya aman, tidak pernah. Ketika seseorang berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, melihat tentang 4 kebenaran mulia, menjalani jalan mulia bosok 8 yang tentang mengakhiri duka, disitulah ada perlindungan yang aman. Dari mana bantai keyakinan itu? Keyakinan itu muncul karena telah menjalaninya. Awal kita membutuhkan keyakinan, betul, butuh percaya. Ketika perjalanan, keyakinan itu akan menjadi makin kuat, dan makin kuat. Sehingga ketika awal keyakinan kita yang masih suka gampang goyah, gampang gerak, tidak stabil. Ketika Anda telah belajar dan praktek Dhamma, keyakinan itu bisa menjadi stabil. Semua karena apa yang kita pelajari dan apa yang kita lakukan. Keyakinan itu membuka orang untuk datang. Seperti Anda datang pada malam hari ini, Anda punya keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka Anda datang di sini dan mendengarkan Dhamma. Kalau seseorang ingin mengetahui kenyataan sebagaimana apa adanya, semua dimulai dari keyakinan. Anda punya keyakinan, Anda datang mendekat. Kemudian Anda belajar mendengarkan Dhamma. Anda mengingat apa yang disampaikan. Anda memahami maknanya apa. Kemudian Anda akan timbul semangat untuk belajar. Dan ujung-ujungnya adalah praktek Dhamma. Disitulah Anda akan bisa melihat tentang 4 kebenaran mulia yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha. Karena itu, ibu bapak sekalian, ketika Anda punya keyakinan dari awal, jangan rapuh. Semakin Anda lama tidak belajar Dhamma, semakin Anda tidak sering mengulang Dhamma, itu bisa menjadi rapuh. Yang awalnya Anda tiap SPD malam ini datang ke wihara dengar Dhamma. Kalau keyakinan Anda rapuh, mungkin tidak sampai 1 bulan Anda sudah lupa tentang SPD di wihara ini. Banyak orang loh yang ketika hari Minggu yang sudah pudar keyakinannya, itu yang awalnya datang ke wihara menjadi nggak datang ke wihara. Dikarenakan dia tidak ada rasa ketika belajar Dhamma itu, tidak ada rasa. Banyak orang ketika di dalam masalah itu, ketika ada puja bakti saja, belum dengan ceramah, puja bakti, baca parita, buka HP. Ketika kita baca Budang Saranang Gacchami, ting, HP bunyi, buka HP-nya, bales. Ini dikatakan hatinya mendua. Hatinya mendua. Tahu hati mendua? Nggak tahu? Nggak tahu? Apa itu hati mendua? Artinya hatinya ada di sana dan ada di sini. Betul ya?
Kalau Anda datang ikut puja bakti dimanapun, ketika Anda baca berita sampai kebaktian selesai, Anda tidak buka HP, itu bagus. Berarti Anda punya keyakinan yang kuat. Kalau Anda ketika puja bakti mudah untuk buka HP, balas sana balas sini, berarti keyakinan Anda sudah mulai rapuh. Kalau itu dibiarkan, nanti ujung-ujungnya ke wihara malas. Ya awalnya tahu wihara Magadhamma, jadi nggak tahu wihara. Ya awalnya tahu ada bante, menjadi nggak tahu bante. Ya awalnya ikut SPD dengan dhamma sana sini, menjadi nggak tahu. Ketika ditanya, di wihara kamu ngapain? Yaitu Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Apa itu artinya? Nggak tahu. Itu menjadi aneh. Semua itu diawali dari tidak ada yang membetulkan keyakinannya itu. Kalau seseorang punya keyakinan dalam ajaran Buddha, dia akan melakukannya dengan kesungguhan hati. Ketika dia ikut SPD misalkan 1 bulan ini, dia akan ikuti dengan kesungguhan hati. Kalau orang bisa seperti ini, maka kesehariannya apapun yang ia lakukan akan lakukan dengan kesungguhan hati. Ketika kerja dengan sungguh hati, ketika belajar sungguh hati juga. Dan itu akan membawa manfaat bagi dirinya untuk tumbuh menjadi lebih baik. Ya, itulah bagaimana kita meningkatkan keyakinan setiap harinya. Jangan mudah goyah, jangan mudah luntur keyakinannya. Perkuat terus keyakinannya, karena keyakinan itu menuju pintu masuk ke arah yang lebih baik, yaitu ke akhir dari duka. Semoga Anda bahagia, semoga Anda semua selalu maju di dalam